Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada zaman sekarang kita sudah jarang mendengar kata ridho karena biasanya kata ridho itu sendiri diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah kepada Allah. Dan mungkin saat kita atau orang terdekat kita sedang tertimpa suatu musibah, yang sering kita dengar yaitu kalimat ikhlaskan saja ya, ikhlasin, ikhlas ya. Padahal pada saat itu bukan tentang ikhlas, melainkan jika bersangkutan dengan ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita atau takdir, yang dibahas pada saat itu adalah tentang ridho. Jadi, jika ada teman atau saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sebaiknya kita menasihatinya bahwa ini semua sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan ada kebaikan, ada hikmah di dalamnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Lalu, apa sih keistimewaan dari ridho itu? Jadi keistimewaan dari ridho itu sendiri yaitu melahirkan mutmainnah atau rasa tenang kepada kita. Jadi kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, maka kita akan merasa tenang dan juga bahagia. Tidak akan ada yang mengusik perasaan kita, tidak akan ada yang menyebabkan kita menjadi tidak tenang, menjadi gelisah. Dan kenapa begitu? Karena kita ikhlas dengan takdir Allah, kita ridho dengan takdir Allah, dan kita menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Lalu, bagaimana cara agar kita tetap tenang dengan ridho Allah? Karena tidak semua ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, tidak semua takdir Allah yang diberikan kepada kita itu dapat kita terima. Bagaimana cara agar kita ridho dengan itu semua? Caranya adalah dengan berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengucap kepada diri sendiri, mudah-mudahan di balik ini semua ada kebaikan di dalamnya. Kata kebaikan yang kita ucapkan itu agar kita selalu yakin bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan Allah persis seperti apa yang kita prasangkakan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita harus kita terima. Kenapa begitu? Agar hati kita tenang. Karena kita percaya bahwa Allah menakdirkan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.